Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irfan, saya dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tenaga Lombok. Saya mengajar di jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Hari ini saya akan mengajar yaitu mata kuliah Psikologi Manajemen Pendidikan. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Ucapkan bersyukur pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, salawat dan salam kepada kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatnya kita akan mulai kemudiannya. Di sini kita akan memulai pembelajaran yang mana kita akan membahas tentang psikologi manajemen, yaitu tentang psikologi manajemen. Ini sangat kuat sekali ataupun erat untuk kita sebagai mahasiswa psikologi manajemen yang anak-anak MPI khususnya, karena ini membangun yang namanya mental kita dalam artinya nanti ketika berbicara kepemimpinan, MPI itu dididik sebagai manajemen ataupun yang mengatur, mengandalkan proses segala hal di dalam sebuah pendidikan. Tidak hanya di pendidikan ataupun di tempat-tempat lain, juga kantor-kantor lain manajemen ini sangat diandalkan ataupun dibutuhkan. Oke, untuk selanjutnya kita bahas dulu yang pertama psikologi, kelihatan? Ya, Pak. Oke, psikologi adalah studi tentang tingkah laku. Apa itu tingkah laku? Ya, Apa itu tingkah laku? perbuatan. Seseorang hidup. Apa? Tingkah laku? Tahu? Tindakan. Oke, tindakan. Kalian? Kebiasaan. Kebiasaan, Dina? Perilaku. Riz? Tindakan keseharian. Oke. Yang artinya sebuah tingkah laku ya ini yang kita lakukan. Sebuah tindakan ya, tingkah laku gitu. Yaitu secara individu. Pokoknya kita yang berinteraksi ini yaitu tingkah laku. Berarti itu yang dinamakan psikologi. Selanjutnya, terus itu psikologi ini juga tingkah laku ini ada yang individual secara lingkungan juga kita. Ya, lingkungan ini sudah termasuk dalam psikologi kita juga, yaitu tindakan seperti itu ya. Selanjutnya manajemen. Manajemen itu apa? Proses. Kalau menurut Bu Eka gimana? Manajemen itu adalah proses untuk merencanakan dalam pengorganisasian. Oke. Untuk Aziz mengatur. Untuk Riris? Proses untuk mencapai tujuan. Oke. Hera? Mengendalikan. Mengendalikan. Oke. Ya, semua yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa teman-teman itu semua benar sekali. Betul. Yaitu sebuah perencanaan, proses. Yang kedua, organisasian juga, manajemen, proses perencanaan. Berarti ada, kita kuliah itu juga kan memiliki proses sebuah perencanaan manajemen untuk diri kita sendiri. Betul nggak? Ya. Itu dia. Soalnya kalau kita kuliah, sebuah perencanaan yang kita anggap seperti Bu Eka, dia beranggapan setelah saya lulus dari S1, berarti saya bisa jadi PNS. Iya, Pak. Nah, itu dia. Apalagi Aji, kalau berarti kalau sudah selesai dari S1, apa rencananya? Jadi apa aja, Pak? Jadi apa aja? Jadi apa aja? Pengusaha atau jadi di instansi? Di instansi Atau jadi pengusaha? pengusaha. Oke. Ini siapa namanya? Tidak, Pak. Nah, Sob, apa? Setelah lulus nanti S1, rencananya apa? Jadi guru, Pak. Dari dulu, karena ini ada sebuah manajemen untuk diri sendiri. Contoh, cita-citanya apa kalau udah selesai S1 ya? Kalau saya sih rencananya kalau udah selesai S1 pengen nikah.
Kan itu juga perencanaan. Kan itu dia kan, Iya. perencanaan juga. Serius? Saya pengen punya mobil banyak, pengen perusahaan properti ataupun pengen punya perusahaan gula ataupun punya ini, dan itu sebuah perencanaan yang positif untuk diri kita sendiri. Kalau si Uput mungkin perencanaannya ya kabok enggak baca dulu, dan itu perencanaan sebagian. Untuk Nina gimana perencanaannya setelah lulus? Menjadi guru untuk setelah lulus. Kalau ini nanti perencanaan habis dari sini, ada rencana terpikir di pikiran kita. Oh, saya mau ke Starbucks, saya mau ke Megacoan, saya mau nongkrong di Indomaret, saya mau nongkrong di Alfamart, itu kan? Ya. Ada. Ya. Kalau nampak gimana? Setelah dari sini perencanaannya, Harusnya di sini ya setelah dari sini ke rumah. ke rumah udah tidur. Nah, itu juga sebuah rencana juga ya, dalam hati gitu, dalam pikiran kita, tetapi itu hanya individual untuk diri kita sendiri. Selanjutnya itu di situ ada semua ya, dalam bentuk perencanaan manajemen itu ada perencanaan seperti Nova rencana individu. Seperti siapa tadi? Siapa lagi? Itu yang menjadi pengusaha ya, Haji ya. Berarti ketika nanti Haji sudah lulus membangun sebuah perusahaan, berarti harus ada pengarahan. Siapa pengarahannya? Bisa dari Haji, bisa dari Haji memilih siapa untuk menjadi pengarahan. Ya otomatis kalau kita yang punya perusahaannya, berarti kita yang menjadi pengarah. Dan yang kedua, selanjutnya pengawasan. Bagaimana pengawasan itu? Berarti setelah kita membangun sebuah manajemen perencanaan, berarti kita tidak luput untuk mengawasi supaya Mencapai tujuan yang pernah direncanakan. Mencapai tujuan. mencapai tujuan. Ellen? Berjalan dengan lancar. Oke. Nina? Dapat berdiri sesuai yang direncanakan. Ella? Supaya berhasil. Baik, berhasil. Oke, lebih singkat. Apa? Mencapai tujuan. Mencapai tujuan bebas. Rizky? Kita berjalan dengan lancar. Supaya berjalan dengan lancar. Bud? Menghindari kemungkinan ada sesuatu yang tidak diduga. Yang tidak diduga. Terus ini Pemantauan. pemantauan. Oke. Lebih ekspektasi. Oke. Orang Iqmal Pak. Iqmal gimana? Jadi pengawasan supaya terorganisir. Ah, iya. Supaya adanya bahan evaluasi untuk bisa menjadi lebih baik. Oke, supaya menjadi bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik. Biar kita menambah ataupun meningkatkan kinerja lebih tinggi kan? Iya. Lebih baik. Itulah artinya manajemen itu. Ada di pengorganisasian. Pertama dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Selanjutnya sumber daya, adanya penggunaan sumber daya organisasi baik sumber manusia. Berarti dalam organisasi itu berarti ketika nanti Haji sudah membangun sebuah perusahaan, berarti tidak mungkin Haji semua yang mengelola kan? Pasti Haji sudah mencari merekrutmen anggota bagian ini, bagian ini, bagian ini. Itu bagian SDM-nya itu baik itu dari golongan apa, baik itu nanti ya lihat bisnisnya lah, bisnis apa gitu. Nah, jangan aja nanti buka bisnis starter gitu, yaitu nyari supir atau apa gitu ya. Itu dia tidak luput dari semua tadi apa yang sudah kita rencanakan, masih dalam kategori perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasikan sehingga pengendalian dan pengawasan. Selanjutnya, apa kaitannya dengan psikologi? Dengan ditemukannya berbagai abad manajemen ini berjalan, tapi tidak waktu itu tidak menyentuh ke arah psikologi mental seseorang SDM itu. Yang ditemukan
dan dikembangkan ilmu psikologi, diketahui bahwa unsur SDM ternyata merupakan yang penting dari ketika mulai kerja. Ketika kita melamar kerja, apa yang harus kita lakukan? CV, oke. Mental, oke. Nina? mental yang kuat. Kuat, oke. Kalian? Elan lagi. Oh, astagfirullah. Era? Rasa mandiri, Jangan diri, Pak. kemampuan, Nah, risau, Pengalaman kerja. Putri, harus cantik, gimana? harus cantik, harus tinggi. Boleh? Oke? Skill. Aji? Balik dong. Terus? Disiplinan, Mbak. Disiplinan. Bukan tujuan. Bukan tujuan. Oh, oke. Itu semua berarti dengan yang sampaikan. Itulah salah satu. Tapi yang paling utama adalah mental. Mental ya? Ya, karena bagaimana ya? Sebuah pekerjaan itu tidak semua berbentuk ya jalan mulus saja gitu. Semua itu butuh benturan. Apalagi di sini yang udah pada kerja siapa? Haji ya? Udah? Di mana? Di Bogor. Nah itu dia. Di mana di border? Cibulan. Ada Cibulan. Ada. Oke. Untuk WK kerja sekarang di mana? iya sudah. Walaupun dia di SD pasti ada tekanan kan? Ada apa? Nah, ada tekanan paling kuat kan? Berarti kita perlu mempersiapkan yang namanya mental. Oke, baik kita lanjut tadi ya dari awal gitu. Ini yang poin 4 ya, fungsi manajemen. Sudah saya jelaskan tadi dari awal, yaitu tentang fungsinya yang 4 ini. Ini harus diingat ya, yang MPU semua kan di sini, MPU semua gitu, semua ada fungsinya. Tapi lebih tepat nanti. Ya, ketika kita sudah lulus sih, tapi sekarang juga bisa juga sih ini kita terapkan untuk diri kita sendiri. Ya otomatisnya yang kita sudah mau membuka sebuah usaha, dan itu dia membuka sebuah bisnis, membuka lembaga. Ada yang mau membuka lembaga ini, lembaga pendidikan, sekolah-sekolah PAUD, ada Pak, ada itu. Terus nih mau membuka, insya Allah ya. Nah ini itu semua adalah niat yang bagus. Dan selanjutnya ini dia tadi yang pembahasan pertama ya. Ya udah itulah mungkin itu aja yang sudah kita bahas tentang psikologi itu, yaitu perihal tentang tindakan kita sebagai seorang yang akan mengatur sebuah manajemen. Bagaimana gitu tindakan kita, apalagi kita sebagai seorang pemimpin yang yang sudah kerja, tiba-tiba kita dikasih jabatan. Berarti psikologi ini harus kita persiapkan seperti itu. Persiapkan seperti apa? Karena seorang yang memiliki seorang yang sudah mengerti manajemen itu, ketika sudah menjadi perencana dan sudah menjadi pemimpin dalam suatu perusahaan atau lembaga itu sangat, yang 4 poin ini sangat selalu diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu gak mungkin ini berjalan dengan bagus. Mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa di sini yang 4 ini cobalah diaplikasikan untuk diri sendiri. Bagaimana supaya biar perencanaan kita bagus, controllingnya juga bagus, pengawasannya juga bagus. Mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan mahasiswa yang sudah bisa hadir pada hari ini. Saya ucapkan mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Diberikan keberkahan. Amin. Diberikan rezeki. Amin. Dan diberikan kemudahan segala urusan apapun yang diinginkan.
Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.